Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Putra Sulistyo dari Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra Semper. Ingin menjelaskan tentang pelajaran ekonomi moneter bab 2, yaitu proses penciptaan uang beredar. A. Jumlah uang beredar. Pasar uang, sebagaimana pasar yang lain, selalu mempunyai dan mencakup 3 unsur pasar, yakni penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar (JUB). Siapakah pelaku-pelaku di pasar uang tersebut, dan apa yang dimaksud dengan harga uang tadi? Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang. Penawaran uang di pasar uang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah uang beredar yang terdiri dari uang dalam arti sempit dan uang dalam arti luas. Bahkan di beberapa negara sudah membedakannya ke dalam 3 macam uang beredar. Bank Indonesia masih menggunakan 2 konsep uang tersebut. Yang pertama, jumlah uang beredar dalam arti sempit. No-raw money adalah salah satu konsep uang yang penting dan banyak dikenal, adalah pengertian uang dalam arti sempit. Uang dalam arti sempit ini terdiri dari uang kartal dan giral. Uang dalam arti sempit dinyatakan dengan simbol M1. 2. Jumlah uang beredar dalam arti luas atau broad money. Uang dalam arti luas terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang dalam arti luas tersebut dinyatakan dengan simbol M2. B. Proses penciptaan uang beredar. Ada 2 pandangan yang berbeda dalam hal pencetakan uang beredar. Pandangan pertama berpendapat bahwa uang beredar sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa selain otoritas moneter, lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat ikut menentukan besarnya jumlah uang beredar. 1. Menurut pandangan pertama, jumlah uang beredar (JUB) sepenuhnya ditentukan oleh otoritas moneter. Hal ini berarti bahwa jumlah uang beredar bersifat otonom yang tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang. Di Indonesia, jumlah uang beredar menurut pandangan ini ditunjukkan oleh jumlah uang primer. Kedua, menurut pandangan, jumlah uang beredar bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, melainkan juga oleh kebijakan bank-bank umum. Dengan demikian, yang mempengaruhi jumlah uang beredar selain dipengaruhi oleh instrumen-instrumen yang bersifat otonom yang dilakukan otoritas moneter, juga dipengaruhi oleh kebijakan bank umum dan menentukan tingkat bunga pasar uang. C. Konsep stok dan konsep aliran. Apakah yang dimaksud dengan konsep stok dan konsep aliran? Konsep variabel stok atau stock concept
merupakan jumlah uang yang beredar, sedangkan konsep variabel aliran atau flow concept merupakan perubahan jumlah uang beredar adalah konsep stok menunjukkan tingkat atau posisi dari suatu variabel. Konsep stok merupakan nilai akumulasi variabel pada suatu penggal waktu, sedangkan konsep aliran menunjukkan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu dalam suatu periode waktu tertentu. Coba Anda perhatikan tabel 1.1. Jumlah uang primer yang terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo giro bank umum pada Bank Indonesia, giro sektor swasta, sertifikat Bank Indonesia, dan uang primer. D. Angka pengganda uang. Dalam kehidupan ekonomi nyata saat ini, di mana dalam sistem moneter perekonomian, suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum. Proses percetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tetapi juga oleh lembaga perbankan atau bank pencetak uang, GIRAL atau BPUG, dan perilaku masyarakat. Jumlah uang beredar, baik uang dalam arti sempit atau M1 maupun uang dalam arti luas atau M2, selain dipengaruhi oleh bank sentral melalui uang primer, B juga dipengaruhi seberapa besar uang giral atau D maupun uang kuasi dengan tanda Q yang diciptakan oleh bank umum. Pengaruh perilaku masyarakat tercermin dari kemauan dan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan uang kartal, uang giral, maupun uang kuasi. Salah satu variabel yang mempengaruhi perilaku masyarakat adalah tingkat bunga bank. Sekian penjelasan dari saya di bab 2 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.